Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak kelas 2? Selamat ya, sudah melaksanakan PTS semester 2. Berjumpa lagi bersama Bu Nuri, masih pada pelajaran tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan subtema 2, kebersamaan di sekolah, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tentang satu, dongeng. Nanti Bu Duri akan membacakan dongeng. Disimak. Karena setelah itu ada pertanyaan yang harus kita jawab. 2, tentang kalimat sapaan. Pengertian dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Contohnya, kebun gajah, keluarga serigala, bebek selalu hidup rukun, ikan dan burung, kancil mencuri timun. Kemudian, ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. 3. Memiliki alur atau jalan cerita. 4. Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi, pengertian dongeng itu adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dari dongeng adalah fabel. Fabel itu merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Tokohnya berupa hewan yang sifatnya atau karakternya seperti manusia. Kemudian, dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya, yaitu 1. Tokoh adalah pemain yang berperan dalam cerita. Tokoh itu adalah pelaku. Contohnya film Upin dan Ipin. Nah, itu tokohnya ada Upin dan Ipin, Kak Rus, dan sebagainya. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa atau dongeng. 3. Watak. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. 4. Amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Jadi, dalam cerita atau dongeng atau fabel itu ada unsur-unsurnya. Ada tokoh, latar, watak, dan amanat. Nah, di sini Bu Dwi akan membacakan sebuah fabel yaitu judulnya tentang Kiki dan Kiku. Disimak ya. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Hahaha, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing?
Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahumu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku karena Kiku masih mengantuk. Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petak, petak. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing. Jadi, aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi, burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang, kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3. Seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, sekarang kita mencari unsur-unsur cerita Kiki dan Kiku. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh pada cerita tersebut tadi ada 3. Ada Kiki, Kiku, dan Bu Ayam. Kemudian watak dari tokoh atau pelaku, yaitu Kiki berwatak rajin, suka bangun pagi, ramah, mau menasihati. Sedangkan wataknya Kiku pemalas, suka bangun siang, tidak mau bekerja. Watak Bu Ayam, baik hati dan suka berbagi. Amanat atau pesan. Kita harus rajin, tidak jadi pemalas, menegur teman yang malas, ramah kepada semua orang, dan suka bekerja. Latar tadi pengertiannya apa? Betul, tempat terjadinya peristiwa. Jadi tempatnya itu adalah di dahan pohon. Nah, untuk berikutnya, Bu Nuri akan menjelaskan tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut contoh-contoh bentuk kata sapaan. Di bawah ini merupakan beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. 1. Nama diri. Contohnya, Irza Fahrizaki. Kedua, kata yang tergolong dalam istilah kekerabatan atau kekeluargaan seperti Mas, Mbak, Ayah, Ibu, Papa, Mama, Kakak, dan adik. 3. Nama gelar atau profesi atau jabatan. Contohnya, kapten, profesor, sopir, lurah, dokter, camat, dan guru. Contohnya, kalian ingin memanggil seorang kapten. Kalimatnya seperti ini. Selamat pagi, Kapten Ahmad. Nah, itu adalah contoh sebuah kata sapaan. Keempat, kata nama pelaku atau peserta. Contohnya, penonton, pendengar, dan hadirin. Berikut adalah contoh kalimat sapaan dalam cerita Kiki dan Kiku. Di sini Bu Nuri akan mengambil contoh
kata sapaan 3 saja. Yang pertama, selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Contoh kedua, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Contoh ketiga, Kiku. Pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Berarti kata yang bercetak tebal ini adalah kata sapaan. Kata sapaan yang pertama itu yang menyapa adalah Kiki, yang disapa adalah matahari. Contoh yang kedua, kebalikannya. Yang menyapa itu adalah matahari, yang disapa adalah Kiki. Kemudian contoh yang ketiga, itu kata sapaannya adalah Kiku dan engkau. Paham ya? Berikut adalah contoh membuat kalimat baru menggunakan kata-kata sapaan. Yang pertama, kata elang. Contohnya, elang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kemudian contoh kedua, aku minta maaf kepadamu, elang. Kemudian ada kata teman, contoh yang pertama. Apa yang akan kamu tanyakan, teman? Contoh kedua, terima kasih, teman. Ada kata sahabat. Contoh yang pertama seperti ini. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku, sahabat. Contoh yang kedua, sahabatku, bolehkah aku meminjam jarum emasmu? Jadi, kata yang bercetak tebal ini adalah kata-kata sapaan. Contohnya, sebelum pandemik, anak-anakku ketika ke masjid berjumpa atau bertemu dengan bapak ibu guru. Kata sapanya pasti seperti ini. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Bisa ya? Besok kalau membuat kata-kata sapaan. Kemudian, untuk tugas hari ini, kerjakan buku paket tema 7 atau 2G, halaman 23, 24, Romawi A, B, C, dan halaman 31 Romawi C. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian kalau sudah dicekrek, ya, kirimkan kelas 2A ke Butari, kelas 2B ke Bu Nuri. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang dongeng. Dongeng tadi pengertiannya adalah cerita yang belum diketahui asal-usulnya atau kebenarannya. Contoh dari dongeng tadi adalah fabel. Fabel itu pengertiannya adalah cerita yang diperankan atau yang ditokohkan oleh hewan yang mempunyai karakter atau sifat seperti manusia. Dalam cerita atau sebuah dongeng itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama tadi apa? Betul, tokoh atau pelaku. Yang kedua, apa? Benar, watak atau sifat. Ketiga, apa? Benar, latar. Yang terakhir tadi apa? Yang keempat, betul, amanat atau pesan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nuri. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa untuk pembelajaran video berikutnya. Pesannya boleh seperti biasa. Jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.